Halo, balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Juicy Hitam. Di video kali ini kita akan membahas, ya balik lagi ke seputaran kopi ya pastinya ya kan. Kita akan membahas steam susu. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini. Oke. Susu adalah bagian yang menurutku adalah yang tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya sebuah kedai kopi ataupun dari yang namanya kopi, karena susu adalah temannya kopi. Jadi di mana-mana pun selain kita membahas ilmu kopi, kita harus tahu informasi mengenai susu. Jadi untuk video kali ini aku akan lebih membahas bagaimana kita memilih susu, bagaimana kita membentuk foam dari susu, bagaimana suhu yang ideal untuk steam susu, kenapa harus suhu sekian, itu akan kita bahas di video kali ini. Oke, informasi yang pertama adalah pemilihan susu gitu. Jadi susu ada banyak. Kalau aku dulu sempat kerja di sebuah kedai kopi juga, di sana ada banyak varian susu. Ada skim milk. Skim milk itu susu yang rendah lemak. Ada full cream, ada fresh milk, ada almond milk, ada soya milk. Jadi begitu banyak pilihan susu yang bisa kita pakai di bar ataupun di rumah. Jadi pastikan dulu kita tahu susu apa yang kita pilih gitu. Jadi untuk bibit hitam sendiri aku menggunakan hanya dua. Aku pakai full cream dan fresh milk. Jadi itu kita harus tahu bedanya. Kedua susu itu. Jadi terkhusus untuk steam ataupun membuat cappuccino atau coffee latte ataupun minuman berbasis espresso base lainnya seperti caramel latte yang segala macam berbau latte. Aku kalau membuat coffee latte atau cappuccino dan teman-teman yang lainnya biasa pakainya adalah fresh milk. Kenapa? Karena fresh milk lebih cocok ataupun foamnya ataupun ketika di steam dia lebih cocok untuk membentuk microfoam yang bagus gitu. Jadi untuk informasi buat teman-teman yang membentuk microfoam yang membentuk foam ataupun busa pada susu itu adalah kandungan protein yang terdapat di susu itu gitu. Jadi dari kandungan protein itulah kita bisa membentuk foam. Dan untuk informasi juga fresh milk dengan full cream itu adalah beda pasti bentuk foam yang terbentuk ketika kita steam. Itu mungkin terdapat dari kandungan protein di dalam atau proses pembuatan susu itu. Karena setauku kalau full cream dia dipanasin berapa derajat gitu. Karena kalau kita pakai full cream biasa expirednya lebih lama. Karena dia udah dipanasin di suhu tertentu, namanya biasanya pakai UHT, ultra high temperature, jadi udah dipanasin jadi bisa tahan lebih lama. Kalau fresh milk biasanya expirednya paling 2 minggu atau 3 minggu lah paling lama gitu. Karena dia dipanasin di bawah suhu dipanasinnya susu full cream gitu. Jadi kalau untuk membuat latte art ataupun cappuccino atau coffee latte dan minuman lainnya, pembentukan foamnya itu lebih bagus menggunakan susu fresh milk. Oke, selanjutnya informasi selanjutnya mengenai susu adalah temperatur. Kalau masalah temperatur balik lagi ke setiap barista punya standarisasi masing-masing sih, atau bersifat subjektif dia untuk masalah temperatur. Tapi kalau dari sisi ilmu perkopiannya biasanya, ataupun menurutku dan teman-teman bisa baca juga sih di beberapa info yang ada, sebaiknya steam susu itu yang baik adalah di 68 derajat Celcius. Kenapa? Karena itu adalah suhu ideal untuk pembentukan foam yang bagus. Jadi bedakan dulu apa itu busa, apa itu foam, apa itu microfoam gitu. Jadi untuk suhu di 68 derajat Celcius itu adalah suhu yang paling ideal untuk membentuk microfoam yang bagus. Jadi teman-teman boleh coba sendiri, ketika kalian panasin susu di atas 68 derajat Celcius, maka tekstur dan rasanya bakalan berubah. Itu aku jamin. Kenapa? Karena struktur protein yang ada di dalam susu itu bakalan berubah ketika dipanasin
di atas itu, di atas suhu itu. Jadi itulah suhu ideal 68 ke 70 lah. Kalau menurutku itu udah maksimal lah. Suhu memanasin susu ataupun steam susu. Jadi kalian boleh coba ketika kalian panasin di atas itu, struktur dan rasanya itu pasti bakalan berubah, itu aku jamin. Mau pakai fresh milk atau mau pakai full cream. Dan informasi juga buat teman-teman, ketika kalian steam susu ataupun manasin susu di atas suhu itu, kalian bakalan sulit sekali membentuk microfoam yang bagus. Microfoam ya, bukan busa. Itu jadi harus kalian bedakan. Untuk membentuk microfoam yang bagus, teman-teman bakalan kesulitan ketika susu dipanasin ataupun di steam di atas suhu yang aku sebutin tadi, di atas 70 ataupun 80 derajat Celcius. Aku jamin kalian bakalan susah membentuk microfoam yang bagus untuk membuat minuman, terutama membuat latte art. Coffee latte pasti sulit untuk membentuk microfoamnya. Mungkin busa iya, busa susu mungkin iya, karena kandungan di dalam udah banyak yang berubah, struktur susunya di dalam udah banyak berubah ketika itu dipanasin terlalu panas di luar suhu itu gitu. Kalau kita nge-steam, kalau nggak punya termometer, biasa sih panas tangan kita ini tahannya hanya di sekitaran 70 derajat Celcius. Jadi gitu logikanya. Jadi biasa kalau kita nge-steam nggak punya termometer, biasa udah feelingnya main ini aja, sense perasa di tangan kita. Jadi ketika itu udah di atas 70, biasa kita nggak akan sanggup megang jug lagi. Kita nggak akan sanggup lagi menahan panas dari jug itu gitu. Jadi di situ aja patternnya, kita steam, ya kita ini bakalan sensor sendiri dia ketika panasnya udah over gitu. Jadi itu sih kalau, jadi balik lagi sih ke kebiasaan. Dan masalah microfoam tadi ya pastikan sebelum maupun susu apa yang kita pakai maupun teknik apa yang kita pakai, kita harus paham dulu yang namanya aerating. Jadi di situ nanti kunci membentuk microfoam, terlepas suhu dan segala macam, kita harus pelajarin aerating susu yang baik dan benar gitu. Jadi nggak melulu tentang suhu, kita harus pelajarin aerating juga, karena itu dua hal yang harus saling bergandengan ketika kita steam susu. Oke teman-teman, pastikan kalian memilih susu yang tepat untuk pembuatan minuman kalian di rumah. Mau pakai full cream, mau pakai fresh milk, mau pakai skim milk, mau pakai soya, segala macam. Pastikan kalian tahu susu itu cocok enggak untuk dibuat foam yang bagus, untuk latte art yang bagus, untuk cappuccino yang bagus. Dan aku bakalan praktikin secara sederhana gimana ketika susu dipanasin terlalu panas, dan gimana membentuk foam ketika susu juga terlalu panas. Aku bakal praktikin secara sederhana. Ayo kita ke bar. Oke teman-teman, aku bakalan praktikin secara sederhana gimana ketika fresh milk ataupun ini aku udah nyediain buah susu, ada fresh milk, ada full cream. Jadi aku bakalan praktekin untuk gambar secara sederhana buat teman-teman gimana ketika susu di steam terlalu panas dan apa yang terjadi. Yang pertama aku mau nge-steam fresh milk. Jadi ini beda ya, ada fresh milk, ada full cream. Fresh milk. Masalah pembentukan foam, teman-teman bisa pelajarin aerating ya. Ini aku ngasih gambar secara sederhana ketika si fresh milk ini aku steam overhead terlalu panas, gimana nanti teksturnya dengan aerating yang biasa aku lakukan untuk buat coffee latte. Nih udah aku masukin. Biasa sih aku untuk feeling suhu di 68 ke 70 tadi, macam aku bilang tadi sebelumnya, aku pegang aja gini jugnya. Jadi ketika ini udah over di atas 70 derajat Celcius, biasa sense ataupun sensor telapak tangan kita ini nggak akan bisa lagi megang karena terlalu panas gitu. Jadi ini aku steam gimana cara biasa aku buat kopi latte ataupun cappuccino, tapi ini aku buat panas biar kalian tahu gimana nanti tekstur jadinya. Oke, steam ya. Nah, dirasain. Oke, ini udah kepanasan, nggak terpegang lagi nih. Aku biarin sampai extra hot, bener-bener panas.
Oke, jadi teman-teman bisa lihat nih. Ini tadi aku isi setengah dari jug ini. Dan ketika sudah selesai dia penuh, bukan membentuk microfoam yang bagus ya, ataupun sexy foam kalau bahasanya, tapi membentuk busa yang over, terlalu banyak busa. Ini teman-teman bisa lihat. Ini udah busa semua. Bahkan untuk membuat cappuccino pun ini terlalu banyak busanya. Dan steam ini kan proses memasukkan uap air, memanaskan susu melalui uap air yang masuk ke dalam. Otomatis semakin banyak volume air yang masuk ke dalam ketika proses steam, maka susu ini bakalan berubah tekstur, berubah rasa, dan istilahnya dia sudah terlalu mengisi. Susu ini udah jadi kebanyakan air, kalau bahasanya udah watery jadinya susunya, jadi rasanya nggak ada lagi gitu. Jadi inilah yang bakalan terjadi kalau kalian kepanasan susunya. Jadi ini nggak tahu mau dibuat minuman apa, karena struktur dan rasanya udah berubah dan dia udah kebanyakan air. Jadi ketika ini kalian buat minuman cappuccino ataupun coffee latte ataupun apa, yang ada nanti rasanya udah watery, rasa susunya terlalu encer, nanti rasa susunya milky-nya nggak dapat lagi, creamy dari susunya nggak akan bakalan dapat lagi gitu. Satu informasi lagi yang mau aku bagi buat teman-teman. Jadi ketika mau membuat foam, memakai frother, teman-teman pakainya fresh milk di frother, walaupun nggak dipanasin, dia bakalan membentuk foam. Tapi ketika kalian membentuk foam yang bagus, tapi ketika kalian contoh lah membuat minuman dingin kayak caramel macchiato ataupun cappuccino dingin kan, ngambil foamnya nggak mungkin dari susu panas kan, jadi dia harus dari susu dingin yang bisa membentuk foam, itu pakai frother. Jadi pastikan kalian pakai fresh milk untuk membentuk foam dari susu yang dingin. Jadi ketika kalian pakai full cream, itu foamnya nggak bakalan kebentuk, dia cair terus, dia nggak ada busa yang terbentuk. Oke, ini aku praktekin pakai full cream ya, pakai full cream. Ini aku isi segini, nah dikit aja nih. Ini diisi segini, nggak sampai setengah. Kita steam. Wow, ini udah overheat, udah kepanasan, udah berlebihan. Jadi ini yang terjadi, teman-teman bisa lihat sendiri. Tadi ku isi seperempat, hanya seperempat, nggak sampai setengah. Dan ini yang terjadi, foamnya nggak jelas berbentuk apa, udah ketebalan foam, strukturnya nggak jelas bakalan mau dibuat minuman apa, dan rasa dan teksturnya udah pasti berubah. Nih teman-teman bisa lihat sendiri. Nggak mungkin ini bisa buat cappuccino, ataupun nggak mungkin ini bisa buat coffee latte karena kepanasan steamnya gitu. Jadi itu tadi. Dan informasi tambahan buat teman-teman, sebaiknya ketika kita steam susu, pastikan susu kalian bersuhu, ini sepengalaman lah ya, bersuhu minus. Aku lupa nih minusnya minus berapa. Yang pastinya minus lah, minus 5 ataupun minus 10 gitu. Kenapa? Karena ketika steam susunya nggak dingin, nggak minus suhunya, ataupun bersuhu ruangan ataupun hangat, itu bakalan sulit nanti untuk membentuk foamnya, atau bakalan sulit untuk proses aeratingnya karena terlalu cepat gitu. Jadi kita berangkat dari susu yang dingin, susu yang minus, kita steam, itu bakalan enak gitu, karena kan proses panasnya membutuhkan waktu yang lebih daripada susu yang bersuhu normal. Jadi kita sempat untuk membentuk aerating yang bagus gitu. Oke, mungkin itu aja video kali ini dari saya Dika mengenai steam susu dan seluk-beluknya dan pemilihan susu yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel ini bisa terus berkembang. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, ayo subscribe channelnya Biji Hitam. Oke, itu aja dari saya Dika dari Biji Hitam Brastagi. Assalamualaikum.